Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Hendriani Putri Nabila dari kelas SI 502 akan mempresentasikan hasil jawaban UTS pada mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data pada Data Analitik. Langsung saja, Data Analytics. Pemahaman data analytics adalah proses menganalisis data mentah untuk menemukan pola, tren, dan wawasan yang dapat digunakan untuk menggunakan pengambilan keputusan yang baik. Data analytics mencakup berbagai metode, teknik, dan alat, mulai dari analisis deskriptif yang menjelaskan apa yang telah terjadi, hingga analisis prediktif yang memproyeksikan kemungkinan kejadian di masa depan. Proses ini melibatkan beberapa langkah utama, seperti pengumpulan data, pembersihan data, analisis, dan visualisasi hasil. Kemudian ada manfaat data analitik. Yang pertama, pengambilan keputusan berdasarkan data. Organisasi dapat membuat keputusan yang lebih akurat dan efektif berdasarkan analisis yang terukur. Kedua, optimalisasi operasional, yang mana data analytics dapat mengidentifikasi peluang untuk efisiensi dan juga penghematan biaya. Yang ketiga, peningkatan pengalaman pelanggan. Dengan memahami pola perilaku pelanggan, perusahaan dapat menawarkan layanan ataupun produk yang lebih relevan. Yang keempat, identifikasi risiko dan penipuan, yang dimana kita dapat mendeteksi anomali untuk mengurangi risiko bisnis. Tren data analitik di Indonesia. Yang pertama, ada adopsi teknologi AI dan machine learning. Perusahaan di Indonesia yang mana semakin menggunakan kecerdasan buatan untuk mempelajari pembelajaran mesin dan analisis prediktif. Teknologi ini memungkinkan identifikasi pola yang lebih kompleks dalam data besar atau big data. Contohnya adalah sektor fintech dan e-commerce yang menggunakan data analytics untuk merekomendasikan produk dan mendeteksi fraud. Kemudian yang kedua, ada peningkatan penggunaan big data. Dengan adanya pertumbuhan data yang sangat cepat, terutama dari media sosial, IoT, dan transaksi digital, banyak perusahaan di Indonesia juga mulai menggunakan platform big data untuk menganalisis data dalam jumlah yang besar. 3. Data-driven government. Pemerintah Indonesia mulai memanfaatkan data analytics untuk mendukung kebijakan publik. Misalnya, dalam pengelolaan smart city seperti di Jakarta, Surabaya, dan Bandung, data analytics digunakan untuk mengelola lalu lintas, air, dan juga energi secara efisien. Kemudian yang keempat, meningkatkan permintaan profesi data analis. Profesi seperti data analis, data scientist, dan data engineer semakin banyak diminati. Seiring dengan meningkatnya kesadaran perusahaan tentang pentingnya data-driven strategy. Yang kelima, integrasi data analytics dengan UMKM. UMKM di Indonesia mulai mengadopsi data analytics melalui platform-platform digital seperti marketplace dan aplikasi akuntansi. Yang dimana hal ini sangat membantu para UMKM untuk memenuhi pelanggan mereka dengan lebih baik dan meningkatkan skala bisnis. Yang keenam, kesadaran akan privasi dan keamanan data. Dengan sudah diberlakukannya UU PDP atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, perusahaan mulai memperhatikan aspek privasi dan keamanan data dalam proses analitik. Tentunya semakin ada tren yang di Indonesia,
pasti akan ada sebuah tantangan yang akan dihadapi. Contohnya, di sini ada kurangnya tenaga kerja yang kompeten dalam bidang data analytics. Kemudian yang kedua, infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, biaya investasi yang cukup tinggi untuk perangkat lunak dan teknologi analitik. Di sini tren ini menunjukkan bahwa data analytics menjadi salah satu elemen penting dalam transformasi digital di Indonesia, baik untuk sektor publik maupun swasta. Berikutnya ada jenis utama data analytics. Di sini ada 4 poin, yaitu yang pertama ada descriptive analytics. Jenis analisis ini berfokus pada pemahaman tentang apa yang telah terjadi di masa lalu. Descriptive analytics menggunakan data historis untuk mengidentifikasikan pola atau tren. Contoh penerapannya, laporan penjualan bulanan yang menunjukkan total penjualan, kemudian produk yang paling laris, dan wilayah dengan kontribusi yang besar. Kemudian ada contohnya statistik pelanggan seperti jumlah pengguna aktif dan tingkat retensinya. Kedua, diagnostic analytics. Analisis ini mencari jawaban mengapa sesuatu terjadi. Teknik yang digunakan mencakup penggalian data, analisis sebab akibat, dan segmentasi data untuk menemukan faktor penyebab suatu fenomena. Contoh penerapannya menganalisis penurunan penjualan misalkan pada bulan tertentu dan menemukan bahwa hal tersebut disebabkan oleh berkurangnya persediaan produk tertentu ataupun meningkatnya aktivitas pesaing. Kemudian predictive analytics, yang dimana bertujuan untuk memproyeksi apa yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan model statistik, pembelajaran mesin, dan analisis tren. Contoh penerapannya mungkin seperti memproyeksi tren penjualan di bulan yang akan mendatang berdasarkan data historis dan faktor musiman. Kemudian yang terakhir, prescriptive analytics. Jenis analisis ini memberikan rekomendasi atau tindakan spesifik yang harus diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan. Prescriptive analytics seringkali menggabungkan simulasi, kemudian pengoptimalan, dan juga algoritma pembelajaran mesin. Untuk contoh penerapannya, mungkin saat kita memberikan saran optimal mengenai jumlah stok yang harus dipesan untuk setiap produknya agar bisa meminimalkan risiko kehabisan persediaan. Selanjutnya, studi kasus peningkatan penjualan di e-commerce. Dalam poin descriptive analytics, untuk perusahaan e-commerce menganalisis data penjualan tahun sebelumnya, yaitu untuk mengetahui produk terlaris, kemudian waktu dengan penjualan tertinggi, dan pola pelanggan, di mana hasilnya menunjukkan bahwa penjualan puncak terjadi selama kampanye diskon bulanan. Kemudian yang kedua, diagnostic analytics, yang mana tim analytics mengeksplorasi data lebih dalam untuk memahami mengapa penjualan ini meningkat selama kampanye diskon, dan ditemukan bahwa faktor-faktor seperti pengiklanan di media sosial dan juga pengiriman gratis menjadi penyebab utama meningkatnya penjualan pada kampanye diskon. Kemudian yang ketiga, ada predictive analytics dengan data historis dan model prediksi, di mana perusahaan memproyeksi bahwa penjualan yang akan meningkat sebesar 20% selama kampanye diskon berikutnya, terutama jika pada promosi yang difokuskan pada produk tertentu dan wilayah sebelumnya menunjukkan lonjakan permintaan. Kemudian yang keempat, prescriptive analytics. Berdasarkan hasil prediksi, perusahaan menerapkan strategi baru seperti menambah stok produk terlaris di gudang utama,
kemudian menargetkan pelanggan dengan kampanye email personalisasi yang mana menawarkan diskon tambahan untuk kategori produk favorit mereka. Lalu, menyesuaikan anggaran iklan untuk wilayah dengan potensi penjualan tertinggi. Selanjutnya, apa sih yang dilakukan oleh seorang data analis dalam kesehariannya? Dan data analis ini bertugas untuk mengumpulkan, membersihkan, menganalisis, dan menyajikan data sehingga dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Dimana ada poin-poin dimana saat mengumpulkan data, seorang data analis yaitu mengambil data dari berbagai sumber seperti database internal, API, ataupun laporan eksternal. Kemudian bekerja dengan tim IT ataupun data engineer untuk mengakses dan mengintegrasikan data yang relevan. Kemudian untuk membersihkan data ini, sebagai data analis harus mengidentifikasi dan memperbaiki data yang tidak konsisten ataupun hilang ataupun ada terjadinya duplikasi data. Kemudian untuk bisa menggunakan alat seperti Excel, Python, ataupun SQL yang mana nanti untuk memastikan data yang siap untuk dianalisis. Kemudian yang ketiga, menganalisis data. Nah, seorang data analis harus bisa menggunakan teknik statistik dan juga analitik untuk bisa menemukan pola, tren, ataupun anomali, di mana selanjutnya bisa untuk membuat model sederhana agar bisa menjawab pertanyaan spesifik ataupun memecahkan masalah. Kemudian keempat, membuat visualisasi dan laporan, di mana membuat dashboard seperti interaktif menggunakan alat seperti Tableau, Power BI, ataupun Google Data Studio, di mana nantinya untuk menyajikan data dalam bentuk grafik, tabel, atau infografik yang mudah dipahami oleh pemangku kepentingan atau stakeholders. Kemudian yang kelima, berkomunikasi dengan tim lintas fungsi. Dan di sini menjelaskan temuan dan rekomendasi kepada tim manajemen, pemasaran, kemudian operasional, atau pengembangan produk. Di mana dalam hal ini berpartisipasi dalam rapat untuk mendukung strategi berdasarkan analisis data. Kemudian yang keenam, mengoptimalkan proses bisnis. Dan di sini kita harus mengidentifikasikan area untuk perbaikan seperti efisiensi operasional ataupun peluang pasar baru. Kemudian memberikan masukan berdasarkan data historis untuk memprediksi hasil di masa depan. Kemudian ada skill atau kompetensi yang dibutuhkan oleh data analis. Untuk hard skill, di sini ada pemahaman statistik dan analisis data, di mana kemampuannya digunakan untuk menggunakan metode statistik untuk menganalisis dan menginterpretasi. Ya, seperti Python ataupun R untuk analisis data lanjutan dan otomatisasi. Kemudian ada SQL untuk query dan pengelolaan database. Yang ketiga, data visualization tools seperti Tableau, Power BI, ataupun Google Data Studio untuk membuat laporan interaktif. Kemudian yang keempat ada SQL lanjutan. Nah, penggunaan fungsi seperti pivot tables, lookup, dan analisis data mendalam. Yang kelima, ada dasar-dasar machine learning, yang dimana memahami konsep seperti regresi, klasifikasi, dan clustering dapat menjadi nilai tambah. Untuk yang keenam, pengolahan data besar atau big data. Di sini memfamiliariskan dengan Hadoop, Spark, ataupun alat data besar lainnya untuk bisa menganalisis data dalam skala besar.
Kemudian untuk soft skills, yang pertama ada kemampuan komunikasi, menyampaikan temuan data dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti. Kemudian problem solving, ada critical thinking, dan kerja tim. Untuk prospek posisi data analisis sendiri dalam 5 tahun ke depan, yaitu yang pertama, permintaan yang terus meningkat. Seiring digitalisasi yang semakin masif, perusahaan dari berbagai sektor seperti fintech, e-commerce, kesehatan, hingga pemerintahan akan semakin bergantung pada data-driven decision making. Kemudian, perkembangan teknologi. Lalu, ada fokus pada data real time, kemudian ada kebutuhan di Indonesia. Lalu yang terakhir ada evaluasi posisi. Kesimpulan pada peran ini, peran data analis bukan hanya tentang angka, tetapi tentang menghubungkan data dengan tujuan bisnis dan kebutuhan yang terus berkembang. Karir ini menjanjikan peluang besar selama 5 tahun ke depan, terutama bagi individu yang terus memperbarui keterampilan teknis dan mampu memahami konteks bisnis tersebut. Untuk perbedaan, apa sih antara data analytics dan business intelligence? Business intelligence adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan visualisasi data untuk membantu organisasi memahami situasi saat ini dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Untuk fokus BI sendiri adalah pada insight deskriptifnya dan diagnostik untuk menggunakan data historis. Kemudian untuk data analytics, yaitu mencakup analisis data mendalam yang mana termasuk analitik deskriptif, diagnostik, prediktif, dan prospektif. Data analytics lebih berorientasi pada memproyeksikan tren masa depan dan memberikan rekomendasi tindakan berdasarkan data tersebut. Ada pula tujuan utama BI, yaitu yang mana memberikan wawasan tentang situasi bisnis saat ini yang seringkali melalui dashboard ataupun laporan yang mudah dipahami. Kemudian untuk data analitik bertujuan untuk mengidentifikasi pola, membuat model prediksi, dan menghasilkan rekomendasi strategis untuk tindakan ke depannya. Untuk pendekatan sendiri, BI sering menggunakan alat seperti Tableau, Power BI, ataupun Qlik untuk membuat laporan dan dashboard interaktif. Untuk data analytics menggunakan teknik yang lebih mendalam, seperti analisis statistik, algoritma machine learning, dan juga simulasi. Untuk outputnya, BI menghasilkan visualisasi data dan laporan untuk mendukung pengambilan keputusan. Dan data analitik menghasilkan wawasan yang dapat diambil tindakan strategisnya, seringkali dalam bentuk model ataupun rekomendasi. Studi kasus peningkatan efisiensi operasional di industri retail. Di business intelligence sendiri dalam proses bisnis ingin memahami performa toko-toko cabangnya di berbagai wilayah. Tim BI sendiri membuat dashboard yang menunjukkan yang pertama ada penjualan harian, mingguan, dan bulanan pada setiap tokonya. Kemudian ada produk paling laris dan yang kurang diminati. Kemudian ada wilayah dengan penjualan tertinggi dan terendah, dan kinerja berdasarkan periode tertentu. Nah, untuk hasil dari BI ini, manajer dapat melihat bahwa beberapa toko di wilayah tertentu memiliki penjualan yang terus menurun dibandingkan wilayah lain. Kemudian, untuk data analytics dalam proses bisnis. Setelah mendapatkan insight dari BI, data analytics melakukan analisis lebih lanjut. Untuk data analisis diagnostik, yaitu mengidentifikasikan faktor penyebab penurunan,
seperti kurangnya stok produk populer yang dimana lokasinya kurang strategis ataupun perubahan pola konsumsi pelanggan wilayah tersebut. Yang kedua ada analisis prediktif, yang dimana menggunakan data histori dan variabel seperti tren musiman, perubahan harga, dan kebijakan promosi untuk memprediksi performa toko dalam beberapa bulan ke depan. Dan yang ketiga, analisis perspektif, yang dimana memberikan rekomendasi tindakan seperti meningkatkan stok produk tertentu, kemudian menawarkan diskon khusus, ataupun memindahkan toko ke lokasi yang lebih strategis. Dari ketiga ini, hasil data analisis diprediksi bahwa penjualan dapat meningkatkan 15% jika toko di wilayah tertentu menawarkan promosi-promosi khusus pada produk populer. Lalu ada rekomendasi untuk menyesuaikan inventory berdasarkan preferensi pelanggan di wilayah tersebut. Kemudian dari perbedaan data analytics dan business intelligence ini menyimpulkan hubungan BI dan analytics dalam kasus ini. BI memberikan pandangan deskriptif tentang apa yang sedang terjadi, misal dalam penurunan penjualan di toko tersebut. Kemudian untuk data analytics memberikan jawaban tentang penyebabnya, analitik diagnostik, kemudian memproyeksi masa depan dengan menggunakan analitik prediktif, dan menindaklanjuti dengan optimal yang perlu dilakukan menggunakan analitik preskriptif. Keduanya saling melengkapi. BI sendiri menjadi langkah awal untuk menyajikan data dengan cara yang mudah dipahami, sedangkan data analytics menggali lebih dalam untuk memberikan wawasan strategis dan actionable. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.